Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah pikiran bahayakan jiwa. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 22 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan selain dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap akal budi kita atau pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan dua kelompok orang Kristen, yaitu orang yang hanya menekankan iman dalam kehidupannya dan orang yang menekankan bahwa hidup ini harus selalu dengan rasio atau pikiran. Tetapi survei membuktikan bahwa banyak orang yang menggunakan rasio atau pikiran daripada iman. Saudaraku, berhati-hatilah karena ternyata banyak orang yang akhirnya jauh dari Tuhan karena terlalu memakai rasio atau pikiran tanpa menyelaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana seharusnya kita menggunakan pikiran? Mari kita perhatikan bersama. Pertama, ketahuilah saudara bahwa pikiran manusia tidak selalu sanggup mengerti tujuan dan kehendak Allah. Kadang-kadang ada kejadian atau peristiwa yang kita tidak dapat pahami dengan rasio kita. Hanya melalui pewahyuan dari Tuhanlah kita akan sanggup mengerti dan memahami maksud Tuhan, tujuan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Kedua, saudaraku, sadarlah bahwa pikiran kita sama seperti anggota tubuh lainnya yang harus diberikan makanan sehat, baik dari yang rohani maupun yang jasmani. Sebab pikiran selalu bekerja dengan menggunakan pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke dalam pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudaraku, mari bangun dan kembangkan pikiran yang selalu positif dengan selalu rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar jiwa kita sehat. Ketiga, ingatlah saudaraku, pikiran akan bekerja sama dengan perasaan untuk membentuk kehendak. Kita harus berlatih, taat mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk tidak gegabah mengikuti emosi. Seperti Mazmur 37 ayat 8 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Bahkan saudaraku, para ahli psikologi menggambarkan bahwa emosi yang seringkali berjumpa dengan pikiran akan melahirkan keputusan-keputusan yang salah. Berbeda sekali jika pikiran kita senantiasa kita taklukkan kepada firman-Nya, karena dengan begitu kita akan bertindak hati-hati dan dikatakan firman Tuhan, engkau akan beruntung. Jadi saudara, marilah kita berpikir benar, miliki pikiran positif dalam segala hal dan situasi. Meskipun yang terjadi kepada kita saat ini tidak baik, tetaplah berharap kepada Allah sebagaimana Dia telah berjanji dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ampunilah kami Tuhan, karena seringkali kami mengizinkan
pikiran ini tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami seringkali cepat emosi. Kami seringkali cepat berasumsi buruk. Kami seringkali cepat menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang kami pikirkan. Tuhan, penuhilah selalu pikiran kami dengan pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.